Halo semuanya, jumpa kembali. Di video kali ini kita akan belajar create, update, delete maupun list untuk tabel SPP. Jadi ini adalah video mungkin belum yang terakhir, tapi udah mendekati akhir. Jadi sebagai rangkuman aja. Jadi untuk teknik CLUD-nya itu hampir mirip di semuanya. Di siswa, periode maupun kelas itu hampir mirip. Sedangkan SPP juga itu sebenarnya hampir mirip dengan yang lainnya. Cuman SPP ini agak lebih ribet karena dia akan menggunakan ketiga tabel ini. Langsung aja di bagian sini. Jadi kita bisa perhatikan di sini itu dia akan menggunakan model-model yang ada di tempat lain. Jadi di sini contohnya siswa model, kelas model ya. Kita akan use. Kemudian jangan lupa siswa model, kelas model juga periode juga kita use. Kita use juga di SPP-nya karena kita akan menggunakan periodenya juga. Selanjutnya kita juga akan menggunakan si SPP model sendiri. Di sini kita coba cek di bagian model belum ada SPP model. Jadi kita akan bikin dulu SPP model namanya. Di sini kita akan new file SPP model.php. Kemudian untuk isinya kita copy aja dulu. Namanya SPP model ya, kelasnya jangan sampai lupa. Ini namanya SPP ya. Selanjutnya kita akan coba buka database kita untuk menyesuaikan ini. Sebentar, saya akan coba buka database saya. Oke, untuk SPP itu ada beberapa kolom ya. Jadi di sini ada ID, tanggal pembayaran. Nah, kita akan copy dulu tanggal pembayaran. Kita kecilin. Di sini ada tanggal pembayaran. ID kelas, ID siswa, ID periode. ID kelas, ID siswa, sama ID periode. Kemudian ada lagi biaya sama status. Oke, seperti ini. Sesuaikan. Selanjutnya kita akan coba di bagian controllernya kita akan bikin dulu masih kosong. Kita akan samain sama punyanya siswa. Kita copy semua. Kita masukin ke sini. Selanjutnya di sini DB masih error. Kita coba ini cari apa yang belum kita ini belum kita copyin. Nah, selanjutnya di sini tuh kita memanggil si nggak cuma kelas tapi juga apa ya, kita manggilnya tuh nggak cuma kelas. Jadi ketika tabel ini siswa coba kita panggil, ini namanya kita namain dola siswa aja, sini tabel siswa. Jadi perintah ini untuk memanggil semua data di tabel kelas, ini semua data di tabel siswa gitu. Kemudian juga semua data di tabel periode juga kita panggil. Oke, selanjutnya kita akan membuat join data dari SPP ke kelas, ke siswa, ke periode gitu. Itu semuanya. Jadi di sini masternya itu SPP join ke kelas.
siswa ya. Di sini siswa, dan ini SPP, misalkan SPP. Oke, di sini join ke kelas. Sebenarnya ini spp.id kelas sama dengan kelas.id. Kemudian satu lagi periode. Di sini periode spp .id periode sama dengan periode.id. Kemudian di sini kelas spp.id kelas sama dengan kelas.id. Benar, siswa.id kelas. Bentar. Di sini kita coba cek. Siswa itu mempunyai kelas, tapi yang di sini yang dipakai itu adalah spp.id kelas sama dengan kelas.id. Siswa.id. spp.id siswa. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan panggil, apa aja yang akan kita panggil? Tentunya hampir semuanya kita panggil gitu. Di sini tentunya spp.bintang kita ambil semuanya. Kemudian kita butuh nama kelas, kemudian nama siswa, kemudian nama periode. Oke, di sini kelas kita ganti siswa. Untuk namanya itu apa ya? Bentar, kita coba cek di dalam sini. Namanya siswa.nama sama dengan nama siswa. Siswa aja. Kemudian sini ada periode, kemudian namanya itu apa? Periode.nama sama dengan periode aja. Di sini periode.nama kita kasih namanya kita kasih periode aja. Periode gini. Kita kemudian ambil semua. Coba cek lagi. Biaya status ya. Oke. Selanjutnya kita akan bikin di sini namanya SPP. Kita bikin folder SPP, kemudian di dalamnya ada index gitu ya. Kemudian di sini ini nggak cuma satu tapi ada 3. Siswa juga kita copyin karena kita butuh data siswa. Kemudian periode kita juga bawa, nah kita butuhin data periode. Kemudian kita bikin dulu spp.index, kita akan copy aja dari kelas di bagian root, bagian resource views ada kelas ya, kita copy aja, dan kita paste. Kita namain periode. Oke. Kok periode apa namanya? Kita namain SPP. Selanjutnya, setelah itu kita di bagian indeksnya kita akan ganti sini. Ini namanya data SPP. Kemudian di sini ada beberapa kolom ya. Kita akan sesuaikan. Bentar. SPP kita akan saya tarik dulu. Saya akan split dua layar. Split left. Oke. Ini saya butuhin, kemudian sisanya akan saya close-in dulu yang tidak saya gunain. Oke. Kita buka modelnya. Nah, di sini kita butuh
ID kelas kita samain dulu. Kita butuh ID kelas, kita panggil. Kemudian ID siswa. Kemudian kita juga butuh ID periode. Kemudian tanggal pembayaran sama biaya status. Oke. Tanggal bayar, biaya sama status. Oke, kita bikinin dulu. Kemudian untuk di bagian sininya, ini untuk kelas ini adalah nama kolomnya. Di sini namanya ID kelas. Kemudian kita keluarkan ID kelas. Kemudian di sini ada ID siswa. Dan di sini namanya ID siswa. Kemudian ID periode. Namanya juga ID periode. Masih ada 3 lagi, kita copy dulu. Di sini namanya biaya. Biayanya berapa sih? Biaya. Kemudian di sini namanya tanggal bayar dulu. Tanggal ini kita samain. Tanggal pembayaran, biaya. Status. Oke, ini. Jadi di sini sudah cukup. Kita coba jalankan. PHP Artisan Serve. Oke, sudah berjalan. Kita coba buka. Kita coba login. Di sini apa? Bendahara. @mailnasia. Passwordnya password. Oke. Kayak sepertinya saya salah. Kita coba cek dulu passwordnya di dalam database MySQL. User bendahara@gmail. Kemudian passwordnya password. Sorry. Passwordnya password. Oke, kita langsung masuk ke SPP aja. Nah, di sini kita akan coba bikin tombol add ini, sesuaikan dulu. Kemudian yang lainnya. Tapi sebelum itu kita coba insert aja datanya melalui phpMyAdmin. Kita coba insert. Di sini ada menu insert. Kita ngasal dulu isinya. Yang penting datanya ini kelihatan aja ya. Jadi nggak perlu data benar. Yang penting datanya ada isinya. Ya misalkan 120. Statusnya lunas. Ini aja ya. Oke, kita coba refresh. Di sini sudah muncul ya. Di sini kita kekurangan satu kolom namanya aksi. Oke, kita akan tambahkan.
Oke, di sini sudah, kemudian di sini. Oke, aksi. Oke, muncul ya. Jadi sudah sesuai. Kita akan coba perbaiki tombol add ini. Nah, itu mau perbaikinya di mana sih atau bikinnya gimana ya? Jadi di bagian indeks ini kita akan bikin sebuah JS. Kita akan membuat dari yang namanya, kita akan copy dari kelas JS, kita akan ganti nama jadi SPP. Kemudian di dalam sini JS-nya itu gimana sih? Kita pakai di public JS. Di sini ada kelas ya tadi ya. Kita copy jadi namanya SPP. Jadi ketika file apa namanya SPP ini itu digunakan untuk manipulasi apapun yang ada di dalam layar gitu. Jadi menggunakan JS. Itu tekniknya menggunakan DOM. Jadi ketika tombol di add, jadi ketisnya ada ketika tombol ditekan maka munculin apa gitu kan. Nah di sini kita akan tambahkan di sini butuh ID ada berapa sih? Kita coba cek ya. Kita butuhin 1 2 3 4 5 6 kolom. Kita kosongin dulu nama kelasnya. 2 3 4 5 6. Oke. Kemudian untuk yang apa namanya? Tanggal bayar itu bentuknya date. Itu nomor 4 kita bentuknya date biar inputnya itu tanggal langsung. Di sini untuk nama kelasnya kita akan tambahkan nama kolomnya gitu. Di sini kan nama kolomnya ini kan ID kelas. Kita akan ganti nama ID kelas. Oke, seperti ini. Kemudian ID siswa, ID periode. Siswa, ID periode. Oke, ID siswa, ID periode. Tanggal pembayaran, nama kolom di database ya, bukan nama kolom itu. Tanggal pembayaran, kemudian biaya sama status. Ya, status. Untuk status itu kan bentuknya sebenarnya teks ya. Isinya itu sudah bayar atau belum bayar. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau kita cobain jalanin add ini bentuknya ini angka harus angka. Oke, sudah benar. Ini berisi tanggal, ini juga udah benar. Sedangkan status ini nggak boleh seperti ini. Jadi isinya itu harus lunas atau belum lunas. Kita menggunakan drop down. Drop down kita coba ambil dari siswa. Di sini sudah saya pernah bikin drop down untuk jenis kelamin. Nah, ini sini ada. Kita copy. Kita masukin dalam sini. Namanya status. Nah, ini kita hapus. Oke, value-nya ini lunas. Ini belum lunas. Ini di sini munculnya itu sama. Kita samain. Lunas, belum lunas. Nah, seperti ini. Kita save. Kita coba refresh di sini. Kita add. Nah, di sini lunas atau belum lunas. Nah, di sini kita itu ID kelas, kita nggak ngasal isinya, nggak mungkin kita isi angka ngasal gitu kan. Nah, kita isinya itu dari sini, kita akan ikutin dari kelas. Jadi kelas ini ada kelas 10, 11 ya. Kita akan coba di sini itu dibuat dropdown seperti ini. Tapi nggak manual ya tentunya ya. Kita membutuhin seperti ini. Jadi di dalam sini, di dalam JS-nya kita akan tambahkan sesuatu.
kita coba siswa. Siswa itu tuh di ini kelas dia. Jadi kita coba cek di siswa ya. Siswa di bawahnya dia bikin sebuah script baru. Ini aku copy, itu tuh digunain seperti ini. Jadi data apa sih yang ingin kita ada dropdownnya? Kita data kelas, data siswa, ini dolar siswa, kemudian ada lagi data periode. Ini tuh datanya dari mana gitu? Data ini itu data yang di sini itu dapatnya dari sini, dari si SPP ini. Data ini data kelas ini kita lempar ke dalam view nih, kita lempar ke sini kan. Nah, pakai triknya seperti itu. Selanjutnya, untuk data kelasnya bisa dipanggil, kita akan nyontek aja dari siswa, kita contek kemudian ke sini. Jadi di sini nih di ada kelas. Nah, ini ada make dropdown kelas. Kita copy bawah sini. Nah, ini data kelas make dropdown kelas ya. Make dropdown kelas ini yang mana sih? Kita coba cari. Nah, di sini ini dia. Kita copy. Di sini pastinya belum ada. Nah, membuat drop down kelas. Oke. Jadi drop down kelas ini udah jadi nih. Jadi kita bikinnya untuk manggil drop downnya. Jadi data ini kalau kita perhatiin, saya jalanin dulu. Saya coba jalanin. Saya akan coba panggil ini si data kelasnya dulu. Nah, di sini kita sebenarnya bisa inspect element ya. Konsol kita tulis saja kelas, maka kelasnya akan muncul. Kenapa ini muncul? Karena kita sudah bikin variabel kelas di dalam sini nih, kelas. Oke, kita coba SPP. Oke, SPP belum ada. Karena ya emang belum ada. Coba kita siswa gitu kan. Siswa. Di sini siswa belum ada, coba periode. Di sini. Oke, kita coba refresh. Oh, ini di siswa, pantesan nggak muncul kan? Karena kita kan manggilnya di SPP. Periode muncul. Belum cuma satu kan. Kemudian siswa muncul, ada 4 data. Kemudian satu lagi siswa kelas ya. Kelas muncul 2 data. Nah, seperti itu ya. Jadi datanya dari sini. Data ini kelas itu dapat dari si controllernya di sini. Nih, kelas. Ini kelas kan? Kelas ini aku datanya dari luar kelas. Nah, ini data ini, nama ini itu dipanggil di sini. Seperti itu. Kita lanjutkan. Di dropdown kelas ini kita akan panggil namanya, kita ganti nama dulu. Di sini kita ganti namanya ini ID kelas. Oke, sesuai. Kita akan panggil di sini ID kelas, ini kita hapus. Kita ganti panggil si kelas tadi di ada kelas itu. Oke, seperti ini manggilnya. Kita coba cek. Kita refresh. Kita add. Nah, kelasnya muncul dong. Gitu. Selanjutnya siswa dan periode. Kita akan samain. Triknya sama, karena di tempat lain belum ada, kita bikin dulu. Buat dropdown siswa. Di sini kita ganti siswa.
Di sini siswa. Ini siswa. Oke, siswa dot nama. Dan di sini ID siswa. Dah. Ini kita coba jalankan yang di atas. Di sini kita samain aja. Dropdown siswa. Oke. Ini save. Kita coba cek. Tambah siswanya ada NH, ada Ahmad. Ini dari sini kita coba cek. Nah kan, kita ganti deh. Nama Suruli. Oke. Save. Nah, oke. Sini kita coba refresh. Muncul ya. Angka 2 ini sebenarnya nggak ada. Nanti ini karena ada data yang dihapus. Data kelas yang dihapus gitu. Oke, kita lanjut ke periode. Di periode ini kita coba scroll ke bawah. Kita bikin namanya periode. Oke, di sini sama periode. Kemudian ini juga namanya periode. Oke, periode nama. Ini ID periode. Sama plug sebenarnya. Di sini kita akan bikin. Oke, nya juga sama. Periode. Oke. Kita bikin di sini. Cukup. Tambah. Nah, periodenya muncul. Selanjutnya kita akan fungsi insert ke dalam database-nya ya. Kita untuk insertnya kita menggunakan ajak di sini. Nah, di sini kan tombol. Jadi gini, kita bikin HTML, kemudian kita akan sisipkan di dalam tabel barang. Oh, ini kita namanya TBL siswa ya. Nggak usah deh, kita nggak usah kasih namanya tbody aja. Tbody itu mana sih gitu kan? Tbody itu sini. Di sini kita coba inspect elemen, maka tbody itu lokasinya di sini. Ini loh, ini thit, ada thit. Nah, tbody, nah ini loh tbody. Bukan di paling atasnya tbody, di row pertama kita bikin sebuah form. Nah, form kan jadi gitu. Selanjutnya, oke, di sini btn cancel itu untuk ini. Jadi ketika kita hapus di sini, tekan ini, push, nah hilang itu formnya, hilang gitu. Itu menggunakan btn cancel. Nih, ketika tombol cancel ditekan, dan kita akan lanjutin di fungsi save ya. Nah, di save ini dia akan manggil sebuah get data. Nah, get data ini kolom-kolom apa aja sih yang akan dikirim ke dalam database. Nah, kan kita semua kolom nih. Nah, kita akan isiin di sini misalkan dari ID kelas. Kemudian ada ID siswa, gitu-gitu kita akan isiin. Karena itu menggunakan dropdown, kita akan coba cek di dalam sini ya, siswa. Di sini ada ID kelas. Nah, ini. Jadi untuk itu kita butuh dua kolom, ID kelas sama nama kelasnya.
Oke, kita akan copy. Nah, di sini udah saya bikin ID kelas itu seperti ini. Jadi kita akan dapetin value si dropdownnya gitu. Kemudian untuk nama kelasnya kita memanggil menggunakan si ID kelas, kita ambil teksnya. Jadi bukan ID tapi teksnya gitu. Kemudian sama untuk ID siswa sama ID periodenya. Kita copy aja. Ya. ID siswa. Sini ID periode. Kemudian di sini periode aja. Periode. Untuk sini sama. ID siswa. Namanya siswa aja. Siswa. Oke, kelas siswa periode. Sekarang selanjutnya itu kita ada tanggal pembayaran ya. Tanggal pembayaran di sini menggunakan juga tanggal pembayaran. Kemudian ada lagi biaya. Sama. Kita akan sesuaiin biaya. Kemudian satu lagi status ya. Status. Kita samain namanya status. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke dalam form ini lagi. Save. Nah, di sini kita akan konsolog datanya dulu kan. Kita coba lihat data, ngelihat konsolog itu di mana sih gitu kan. Ketika di add, kita udah isi kan. Coba isi yang ke satu di sini. Kita inspect elemen, ini konsolnya, kita klik simpan, maka muncullah ini data yang akan dikirim ke dalam database. Oke, di sini ada beberapa data yang undefined. Kita coba pindahin ke bawah ya. Oke. Di sini nama kelas undefined. Kemudian bentar. Kok SPP nama kelas, bentar, ini salah nih. Nah, kita cek dulu, salah, kita ada kesalahan. Benar. Data. Oh, kita reverse dulu, kita coba reverse dulu. Nah, ini kita harus reverse ya, ketika kita ngubah JS, kita harus reverse. Ini isi aja angka ini, simpan. Oke. Nah, di sini kita udah dapat ini ID kelas, kelasnya apa, nah ID siswa, nama siswanya siapa gitu kan, kita dapat ini. Nah, kemudian semuanya kita udah dapetin, udah fix benar gitu kan. Kita lanjut ke dalam si fungsi store-nya di dalam backend, dalam ini controllernya. Ini udah benar. Dan di sini ini kan kita akan kirim ke spp.store. Nah, sebelum masuk situ kita coba bikin validasinya. Bikin validasi sebentar. Untuk bikin validasi jadi kita akan bikin dulu validasinya.
Kita bikin aja file error atau let ya, file aja file sama dengan 0. Kemudian untuk error ini dapat dari mana aja sih gitu kan. Pertama kita akan coba bikin dari si namanya gitu kan, atau biaya. Biaya nggak bisa jadi dari sini, dari ketiga kolom ini, dari ke 6 kolom ini, manakah data yang bisa jadi datanya kosong sih gitu kan. Data yang bisa kosong adalah tanggal bayar. Tanggal bayar kan boleh kosong. Kemudian biaya ini nanti akan dapat dari si kelas sama periodenya. Jadi ketika kita milih siswa atau milih kelasnya, itu milih siswanya aja, milih ID kelas, itu otomatis biaya itu akan dapat isi langsung. Jadi tanggal bayar itu kan boleh nggak diisi terlebih dahulu. Jadi di sini tidak ada validasi yang akan kita bikin, karena ini semua ini sifatnya sudah akan diisiin oleh sistem secara default gitu. Jadi nggak ada validasinya. Nanti kita akan coba bikin validasi di tempat lain ya. Tidak ada validasi di sini. Kemudian kita bikin SPP. Nah, kemudian di sini ID kelas. Di sini itu isinya adalah hampir kayak fungsi add, tapi ini bentuknya teks gitu. Nah, kita bikin aja dalam di kelas ID siswa. Ini isinya tuh sama di sini. Ini sama kayak ID. Oke. ID periode. Nah, karena nama-nama ini kita samain, makanya kita enak. Kita tinggal copy paste aja istilahnya kan. Tanggal pembayaran, terus ini biaya, status. Oke, ini status. Nah, ini biaya. Oke. Kemudian di sini di sini kita akan update si modelnya, controllernya. Di controller untuk store-nya ini kan SPP bukan ini ya, bukan lagi si siswa ataupun kelas ya. Jadi semua data yang akan dikirim kita akan save gitu. Jadi di sini kita ada fungsi return sukses jika sukses ya. Kemudian last ID-nya berapa? Kita coba jalankan. Refresh dulu. Add. Oke, kita isi biayanya ini, kita isi aja 100.000 dulu. Lunas, kita save. Nah, di sini ada error nih, kita coba baca. Di sini kita klik. Di sini kita baca ada apakah? Oke, integrity constant kolom tanggal pembayaran not be null. Oke, jadi tanggal pembayaran ini nggak boleh kosong. Berarti tanggal pembayaran nggak kosong sih. Sebentar. Tanggal pembayaran nggak boleh nol. Kita coba cari dulu. Allow null Laravel migration. Kita coba bikin. Kita bikin dulu gimana sih? Gini, tambahin null label change. Oke. Berarti di sini kasih null label. Di bagian apa namanya? Migration sim bikin SPP. Ini kita tambahkan null label di dalam tanggal pembayaran karena boleh null. Oke. Karena ini kita ubah datanya, kita sekalian perbaiki data di sini ya. Data decidernya kita akan perbaiki kelasnya.
Untuk SPP-nya kita akan coba isiin lagi. Jadi si kelas 1, 2, 3. Nah, di sini kelasnya kan 1. Kelas 1, kelas 2 sama kelas 3. Oke. Nah, SPP-nya di sini 120, dapat diskon ya. Kemudian di sini SPP-nya 150. Di sini SPP-nya 170. Oke, ini kita save. Kita coba datanya kita riset lagi karena ada perubahan dosen database ya. PHP artisan migrate reset, kita riset dulu. Kita tunggu. PHP artisan migrate lagi. Migrate. Oke. PHP artisan serve. Oke. Sebentar. PHP artisan dbSheet buat insert data default. Oke, udah jalan ya. Kita coba cek lagi. Di sini, jadi pertama kita isi dulu siswanya. Oke, di sini udah jalan belum sih? Cek. Oh, belum jalan. Jalanin dulu. Oke, jalan. Refresh. Kita refresh lagi. Pertama kita isiin siswanya dulu. Siswa isiin 01. Oke. Oke, kita isi aja ngasal. Kelasnya berapa? Kelas 1. Simpan. Kemudian periode kita bikin dulu periodenya. Cek dulu ya siswanya. Gak ada ya periode. Tambah. Periodenya 22 tahun 2002 bulan Januari. Jatuh temponya misalkan tanggal 10. Simpan. Oke, seperti ini. Selanjutnya di dalam kelasnya udah ada ya datanya, harusnya udah ada kelasnya. SPP, kita langsung ke SPP. Kita bikin, kita langsung isi di sini. Simpan. Sukses. Nah, ini kan sukses tuh last insert ID angka 1. Jadi kalau kita refresh, tadinya udah ada. Tanggal bayarnya kan kita kosongin, makanya kosong. Nah, selanjutnya ini kan nggak enak dibaca ya. Jadi ID kelas harusnya nama kelasnya yang muncul, ID siswa harus nama siswanya yang muncul, bukan kayak gini kan misalnya. Nah, kita akan perbaiki dulu dari halaman indeksnya. Jadi di dalam ini indeks ini kita akan tambahkan 3 kolom. Nah, kelasnya, siswanya, sama periodenya kita akan tambahin gitu. Kita akan tambahkan ya, kita tambahkan dulu kelas siswa periode. Di sini juga sama, kita akan nambahin 3 kelas, samain siswa sama periode, kita samain biar enak gitu. Kenapa sama? Biar enak. Siswa ini kelas. Oke, terus jangan lupa yang bawahnya juga disamain, ada nambah 3 kolom. Nah, seperti ini. Kita refresh. Apakah bisa? Apakah muncul? Muncul nih, kelas 1 nama Rifki, periodenya 22 Januari, periode tagihannya kan. Muncul nih ketika add. Nah, selanjutnya ini 3 kolom ini kita hidden dong, nggak mungkin kita tampilin gitu kan, kita hidden. Nah, untuk hiddennya atau nggak nampilin di sini, kalian tambahin atribut hidden ke 3 kolom ini.
kolom ya, hidden ya, kolom ini tidak hidden bawahnya. Selanjutnya hidden ini juga ditambahin juga di sini, kelas hidden tambahin karena emang kita akan di hidden gitu kan. Siswa periode hidden, kita coba save, kita refresh lagi di sini. Oke, kelas siswa pada enak kan, kelas. Oke, nah selanjutnya ketika di save itu tuh yang nge-save itu adalah si namanya. Misalkan di sini review lagi, periodenya saya tambahin dulu, periode data periode tambahin 22 Februari, satu temponya Februari tanggal 10 misalkan, simpan. Oke, refresh dulu, tambah. Nah si periodenya ada 22 Januari 22 Februari kan. Nah ketika saya simpan gini, saya isiin dulu tanggal biaya ngaco dan saya simpan. Nah ini tuh ini harus nama siswa, ini nama periode, ini adalah nama kelas. Nah oke, kita akan bikin lagi, kita akan perbaiki di bagian JS nya, SPPJS di sini. Di SPPJS nya kita akan tambahkan di bagian ini, setelah save ini ya, si store ini kita tambahin hidden sama kayak tadi, hidden tambahin dan 3. Selanjutnya kita akan copy 3 kolom ini. Oke, copy dulu, kita perlu geser dikit. Nah ini hiddennya kita hapus dulu. Oke, kelasnya ini kelas, ini kelasnya siswa, ini kelasnya periode, kemudian ini kasih nama yang benar. Oke, ini periode. Nah seperti ini ya, ini kita rapiin. Oke, save, kita refresh lagi, aku bikin periode lagi 22 Maret kan. Oke, aku refresh, tambah Maret misalkan. Oke, di sini sama. Oke, kayaknya kita isi sembarang dulu, simpan. Nah munculnya gini, jadi kan enak ya tuh. Selanjutnya kita akan coba kita coba ini update. Jadi ketika kita udah membayar, ini update nya kita bisa isi tanggal bayar, plus ini bisa diupdate juga lunas atau belum lunasnya. Jadi nah kita ubah dulu, defaultnya ini belum lunas ya, defaultnya kita ubah dulu. Jadi di dalam bagian add ini kita tambahin atribut selected di dalam sini. Ini otomatis nanti yang pertama adalah belum, pilihan yang pertama kali dipilih adalah belum lunas gitu. Jadi di sini otomatis belum lunas, yang tadinya kan yang paling atas, ini sekarang ada belum lunas gitu. Selanjutnya kita akan ini apa namanya, edit. Untuk editnya kita belum bisa di sini karena emang kita belum bikin, kita belum perbaiki kan. Kita langsung aja ke codingannya. Kita di sini udah save, udah nih, dan save sudah bisa. Kemudian ini adalah get data, udah. Nah ini sekarang nih ketika button edit ditekan ini kan, sama kita munculin 3 kolom. Jadi kita akan bikinnya samain aja dulu deh, sama kayak di sini ya, kita bikinnya. Nih. Ini bisa nggak sih, kita coba dulu, ini bisa nggak dipindahin di sini, tapi nanti paling atas. Kita coba ya, apakah bisa? Oh nggak bisa. Bentar, kita coba ganti lagi di sini. LED.
Kita coba pisahin di sini pakai LED, jangan pakai file LED gitu. Bisa nggak? Sepertinya bisa sih. Kalau nggak bisa kita kembaliin semua sih. Oke, tetap nggak bisa ya, nggak bisa. Kita bikin dulu LED sama kosongan dulu. Coba kelas sama dengan ini. Oke, siswa ya ini ya, siswa. Oke, di sini kita ini DL siswa. Oke, coba sekarang lagi kita cek errornya apa. Periode ya, semoga berhasil sih. Periode DL. Oke, kita coba refresh. Nggak ada error. Oke, mantap, ini nggak ada error. Oke, biar apa sih gitu kan, supaya kalau di sini itu dipanggil sekali, jadi ketika di add itu udah tinggal panggil aja, nggak perlu deklarasikan di awal gitu, karena itu akan digunain di ketika update juga tuh lo gitu. Di sini kita akan bagian update, ini dia update data per3 gitu. Selanjutnya tinggal 3 lagi ya, tinggal 3 lagi. Kita copy aja dari ini dulu deh, dari sini yang 3 ya, kita copy, kita paste di ini. Kemudian jangan lupa untuk datanya diisi ya. Saat default itu kan kita save dulu, kita coba di sini ada error sebenarnya. Jadi kita perlu perbaiki dulu get data from record. Jadi ketika edit kan kita nampilin datanya. Nah, di sini kita perbaiki dulu. Oke, data yang kita perbaiki. ID siswa, ID kelas dulu kan, ID kelas. Oke, ini nanya dari ID kelas. ID siswa, ID periode. Di sini juga namanya ID periode. Kemudian ada lagi tanggal pembayaran. Kemudian ada biaya sama status. Oke, ini biaya, status. Oke, cukup seperti ini. Selanjutnya kita coba refresh dulu, apakah ada error atau enggak gitu kan. Edit. Oke, tidak ada error. Nah, di sini nih, karena ini kebetulan nih, kita coba refresh lagi. Di sini kan 22 Maret kita edit. Nah, ini harusnya 22 Maret yang pertama kali gitu ya. Jadi ini masih ada kesalahan. Jadi kita akan perbaiki dulu. Kita akan perbaiki. Cara memperbaikinya kita coba tengok dari siswa. Ketika edit, di sini ada, kita copy aja, di sini kita paste. Jadi di sini tuh
Nah, di sini ada ID kelas, ada 3 ya, ID kelas, ID siswa, sama ID periode. Nah, di sini sama. Jadi ini tuh data yang awal tuh datanya apa sih gitu kan? Dia akan jadiin default datanya. Ini script ini loh artinya gitu. Kita coba jalankan. Kita refresh. Di sini kita edit. Nah, awalnya kan 22 Maret, otomatis saat default dia itu 22 Maret. Nah, ini juga belum nih. Nah, ini juga kita bikin. Jadi satu lagi status ya. Status, oke. Terus selanjutnya jangan lupa untuk bagian biaya itu juga nggak bisa diedit. Dot file sama dengan data dot biaya. Oke. Di sini date-nya kasih atribut value sama dengan oke. Nah, data dot tanggal pembayaran. Kemudian di sini value sama dengan data dot biaya. Oke, ini ya. Kita coba save, kita refresh. Kan biayanya harusnya muncul gitu. Dan biaya ini itu sebenarnya nggak boleh diedit. Jadi biaya ini akan sesuai dari ini ya, dari si kelasnya, biaya SPP-nya itu. Jadi kita di sini tambahkan aja atribut read on nih. Read on nih. Kemudian di biaya juga di atas juga nantinya kita kasih atribut read on nih berdasarkan kelasnya. Oke. Batal edit. Nah, ini nggak bisa diedit ya. Nah, ini tadinya lunas. Nah, seperti ini. Sudah sesuai. Selanjutnya kita agent save-nya atau btn save-nya. Kita cancel dulu. Kita coba cancel. Otomatis data lama tetap ada. Edit, kita update. Nah, di sini kita ada perbaikan nih pastinya. Kan, kita perbaiki. Dia yang salah. Di sini ketika kita btn save edit ditekan, validasi kita nggak ada validasi sama sekali. Di sini kita ganti ke siswa SPP. Nah, sedangkan yang bawahnya kita copy aja dari si save. Button save, mana button save? Nah, ini dia. Kita copy aja. Kita copy ke dalam sini update. Nah, paste. Bentar. Kita paste sini, kemudian di sini kita klik data ya. Oke, ini. Ini data bukan respon. Oke. Ini cukup, kita coba cek lagi. Refresh. Edit, kita ini belum lunas misalkan. Update. Masih ada error, kita coba baca. Oh iya, karena kita tuh belum ngupdate si controllernya. Sini ya, kita belum update ya. Nah, sini update ini masih siswa model, harusnya SPP model. Kemudian kita akan set satu persatu. Nih, ID kelas, ini nama ID kelas, ID siswa, sama ID siswa, kemudian ID periode. Oke. Kemudian ada lagi ID periode, ada tanggal pembayaran. Oke. Tanggal pembayaran biaya. Kemudian ada status. Oke, status.
Oke, ini kurang titik koma. Dah ya. Kita coba update lagi. Bentar. Oke, kita coba update lagi. Kita clear dulu. Update. Oke, di sini kita coba lihat. Nah, sukses ya. Nah, di sini update-nya belum lunas. Kita coba refresh. Oke, belum lunas. Hanya kita hapus. Untuk destroy itu sebenarnya paling gampang banget. Destroy di sini kita ubah dulu. Harusnya kelas tapi SPP model. Oke, kemudian di bagian apa namanya JS nya untuk hapus ini ke dalam SPP. Udah gitu doang. Kita coba hapus yang Januari, hapus. Oke, hapus ya, hapus. Kita refresh, hilang datanya gitu. Kita hapus, hilang datanya. SPP. Sorry, yang hapus data kelasnya, bukan data SPP. Data kelasnya masih ada. Data kelas satunya hilang kan. Satu SPP nya 170. Kita coba simpan. SPP nya pasti kosong. Kita coba add lagi, simpan. Silahkan kita coba cek baca. Biaya kalau binol. Oke, simpan. Oke, kita bikin lagi. Insert datanya Februari, simpan. Oke, simpan. Oke, kita coba refresh. Misalkan di sini ada duplicate Januari ya, kita coba hapus satu, hapus. Oke, kita refresh. Harusnya satu doang nggak hapus, harusnya ya. Nah, sukses ya. Seperti ini untuk CLOD nya data SPP. Selanjutnya kita akan coba perbaiki manual untuk ini data barang maupun ini data-data di sini kita perbaiki aja di luar video. Oke, semoga teman-teman paham penjelasan saya. Kalau masih bingung silahkan chat aja di dalam kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.